Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo dalam pembahasan soal AKM level 3 untuk kelas 5 dan kelas 6. Buku yang kita bahas adalah buku Sukses AKM terbitan 3 Serangkai. Yang belum punya beli ya. Kita akan membahas paket 1 literasi membaca nomor 61 sampai dengan 90. Halaman 17 dimulai dari halaman 17 sampai 23. Sebelum mengikuti pembahasan, kerjakan dulu soalnya di kertas lain. Jangan langsung di bukunya ya, nanti dimarahin bu guru. Tulis jawabannya aja. Nah, jadi yang belum mengerjain, kerjain dulu. Stop dulu videonya. Nanti nonton videonya setelah mengerjakan nomor 61 sampai 90. Baiklah, untuk yang sudah mengerjakan kita mulai ya. Nomor 61. Manakah yang paling tepat mengilustrasikan adegan cerita rakyat di atas? Pilih gambarnya. Lihat bukunya ya. Gambarnya yang cocok yang mana? Gambar yang cocok yaitu yang D, ada gambar malin kundangnya ya. Nomor 62. Awas sampai lihat bukunya ya. Kutipan cerita rakyat di atas berasal dari mana? Udah tahu kan dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat itu A ya, bukan D ya. Salah nih. A. Nomor 63. Apa yang dirasakan malin kundang ketika bertemu kembali dengan ibunya? Apa yang dirasakan? Apa? Malu. Malu dia karena ibunya miskin ya. 64. Apa yang dikatakan malin kundang kepada istrinya mengenai ibunya? Apa? Ini jahat nih malin kundang ya. Apa? Seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibu malin kundang. Jadi ibunya dibilang pengemis. Nomor 65. Ibu malin kundang tidak mengharap kedatangan anaknya yang telah lama merantau. Ada kata tidak. Ini kan mengatakan sesuai apa enggak ya? Sesuai enggak? Sesuai enggak? Sesuai enggak? Tidak sesuai, kan ibunya rindu ya. Nomor 65B. Malin kundang terlihat ibunya di geladak kapal. Menurut cerita sesuai nggak? Ibunya ngelihat malin kundang di geladak kapal. Sesuai. Ada kan di ceritanya? Nomor 65C. Ketika dipeluk ibunya, malin kundang mengakui ibunya. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Tidak sesuai. Mendapat perlakuan dari malin kundang, ibunya tidak marah. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Tidak sesuai, ibunya marah ya, terus mengutuk. Nomor berikutnya, 66. Malin kundang pergi keluar daerah untuk bekerja. Disebut apakah itu? Pergi keluar daerah untuk bekerja disebut apa? Berdagang juga termasuk bekerja ya, disebut apa? Merantau, D ya. 67. Perbuatan melawan orang tua disebut apa? Disebut durhaka. Nomor 68. Sesuatu yang buruk terjadi setelah berbuat buruk. Gara-gara berbuat buruk terjadi sesuatu yang buruk, namanya apa? Kutukan, kena kutuk ya. 69. Angin yang menghancurkan perahu malin kundang adalah angin apa? Angin badai dahsyat ya. Ya, A ya. Nomor 70. Isian singkat, mengisi sendiri nih ya. Pada akhir cerita malin kundang dikutuk menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi batu.
71. Pesan dari cerita Malin Kundang adalah kita tidak boleh titik-titik pada orang tua. Tidak boleh apa? Tidak boleh durhaka. Nomor 72. Cerita Malin Kundang berasal dari suku bangsa apa? Suku bangsa Minangkabau. Berikutnya nomor 73. Jawabannya panjang sekarang, uraian ya. Apa yang dimaksud merantau? Tadi udah. Apa yuk? Coba jawab dulu. Jawab dulu. Merantau ialah apa? Ayo baju kuning jawab. Ya, pergi keluar daerah untuk bekerja atau berdagang juga boleh. Pokoknya pergi keluar daerah untuk mencari penghasilan ya. 74. Mengapa Malin Kundang tidak mengakui ibunya? Mengapa Malin Kundang tidak mengakui ibunya? Karena lupa, bukan. Karena malu pada istrinya ya. Sok-sokan banget nih Malin Kundang. 75. Mengapa Malin Kundang mengapa ibu Malin Kundang marah? Mengapa? Karena mendapat perlakuan yang semena-mena dari anaknya. Anak disayang-sayang waktu kecil, gedenya memperlakukan dengan semena-mena. Marah ibunya ya. 76. Udah beda lagi ini ya ceritanya 7 bulan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara apa? Di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudranya Samudra Hindia dan Pasifik. Benuanya benua Asia dan Australia. 77. Berikut ini potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kecuali ya, yang enggak berarti kecuali apa? Kecuali ini. Indonesia kesulitan berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Indonesia kan tidak kesulitan berhubungan dengan bangsa lain. Justru karena letaknya itu Indonesia mudah berinteraksi ya, bukan kesulitan. 78. Negara yang memiliki wilayah kepulauan terbesar adalah yang pulaunya paling banyak ya, yaitu Indonesia, pulaunya paling banyak. Nomor 78. Persentase jumlah spesies ikan terumbu karang di Indonesia adalah, itu dilihat di gambarnya itu ya, di infografisnya itu ya. Persentase jumlah spesies ikan terumbu karang Indonesia adalah 37%. Letak yang strategis mempengaruhi kesadaran pentingnya kerjasama, saling membantu, dan peduli masyarakat sekitarnya. Nah, itu benar apa enggak? Benar enggak? Benar enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang, ya kan? Nomor 80B. Letak yang sangat strategis mempengaruhi interaksi kerjasama Indonesia dengan bangsa lain. Mempengaruhi apa enggak? Centrang apa enggak? Centrang apa enggak? Centrang apa enggak? Ya centrang lah, kan memang mempengaruhi interaksi ya, jadi mudah berinteraksi atau mudah berhubungan. 80C. Letak yang sangat strategis mempengaruhi keunikan keragaman bahasa, suku, agama, dan budaya nasional. Benar nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Ya centrang lah, kan benar. Mempengaruhi keragaman, jadi Indonesia jadi banyak suku bangsa, banyak budaya karena dipengaruhi juga dari luar negeri. 80D. Letak yang sangat strategis mempengaruhi Indonesia memimpin negara-negara di sekitarnya. Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Ya enggak lah, enggak. Kalau memimpin negara lain bukan karena letaknya ya, karena kekuatannya ya. 81A.
Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Centrang enggak, centrang enggak, centrang enggak, centrang enggak, centrang enggak, centrang enggak, centrang enggak. Ya enggak lah, karena hasil rempah-rempah itu dari tanah yang subur, bukan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan ya. 81B. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak. Ada nggak di bacaan? Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Ya centrang lah, kan bener. 81C. 70% spesies karang dunia berada di perairan laut Indonesia. Ada nggak di bacaan? Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Ya centrang lah. Berikutnya 82. Indonesia berada di jalur perdagangan dunia sehingga apa? Sehingga apa ya? Sehingga apa? Jeng, Indonesia tidak pernah sepi oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan. Nah ini karena dilewati, ini kan letaknya strategis, jadi banyak kapal lewat bawa barang-barang dagangan. 83. Perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak. Karena apa? Karena terdapat cekungan yang berada di perairan Indonesia, isinya minyak ya, di cekungan tuh, apa itu, tempat ngumpulnya minyak di dalam cekungan itu ya. 84. Mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman sebagai akar dari keunikan nasional? Kenapa ya? Mengapa memiliki keanekaragaman? Karena terdiri dari banyak pulau, berbagai suku, budaya, dan agama ya. Di samping itu juga karena dipengaruhi oleh budaya-budaya negara lain yang suka lewat di Indonesia. Nomor 85. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Nah, kan sering dilewatin kapal-kapal asing pada mampir. Akibatnya, budaya kita menjadi beraneka ragam. Budaya kita juga dipengaruhi oleh budaya luar, yaitu dari Arab, ya kan? India dan Cina yang banyak ya. Ada juga pengaruh-pengaruh dari lain sih. Dari negara lain juga ada, tapi yang paling banyak ini Arab, Cina, India. Nomor 86. Udah dibaca cerita kupu-kupunya ya. Latar cerita di atas yaitu di Taman C ya. Tokoh yang berada di bacaan ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 3 C, yaitu siapa tadi? Kakek, Alfa sama siapa tadi? Caca ya. 88. Cucu kakek itu bernama Caca dan Alfa. 89. Apa yang kakek lakukan di taman ketika mengawasi Caca dan Alfa? Kakeknya ngapain? Kakeknya tidur. Membaca koran. 90A. Kupu-kupu termasuk hewan vertebrata. Vertebrata itu punya tulang belakang. Betul atau salah? Salah, tidak sesuai. Perubahan bentuk dari telur, jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu disebut metamorfosis. Metamorfosis. Sesuai nggak? Sesuai, ada di bacaan. Kupu-kupu sangat bermanfaat karena berperan dalam penyebaran serbuk sari bunga. Ada nggak di bacaan? Di bacaannya ada nggak? Ada, sesuai. Kupu-kupu dewasa meminum cairan berupa nektar bunga, air, getah pohon, atau cairan buah. Sesuai apa enggak? Sesuai. Pintar, dihitung salahnya ya. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Nanti dilanjutkan 91 sampai 120. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.